Ya, baik, rekan-rekan sekalian, kita akan langsung mulai saja untuk materi ke-9, yaitu audit sistem, pencahayaan, ya. Jadi, di sini kita akan melihat bagaimana teori-teori atau aspek yang akan, digunakan, ya, di dalam menentukan spesifikasi atau ketentuan-ketentuan yang, wajib digunakan ya ketika teman-teman mendesain sebuah sistem pencahayaan dalam bangunan gedung. Nah, seperti materi sebelumnya mengenai audit HVAC ya. Jadi untuk pencahayaan kita juga memiliki kriteria khusus ya, bagaimana sebuah sistem itu dapat bekerja dengan baik. Nah, bagaimana kita bisa mengecek apakah sistem pencahayaan yang ada pada sebuah gedung itu sudah baik atau belum ya. Jadi ada batasan-batasan tertentu, ada standar-standar tertentu yang bisa dipakai ya di dalam sistem audit energi. Nah, khususnya di sini adalah sistem pencahayaan. Oke, nah kenapa kita harus mengacu pada standar ya ketika kita mendesain sebuah sistem pencahayaan, sistem HVAC, semuanya didasarkan pada standar ya. Nah, standar itu biasanya dikeluarkan oleh sebuah badan ya yang memberikan standar. Kalau di Indonesia adalah BSN, Badan Standarisasi Nasional. Jadi dia mengeluarkan berbagai macam SNI ya, kalau bisa dibilang berbagai macam SNI atau standar nasional Indonesia yang bisa dipakai ya, di dalam lingkup kegiatan, khususnya di sini adalah kegiatan audit. Di dalam prakteknya ya, kenapa kita perlu membuat ya atau mempelajari bagaimana sistem pencahayaan yang baik. Nah, karena di lapangan sendiri kalau kita teman-teman lihat ya, di dalam sebuah bangunan gedung itu biasanya terdapat berbagai macam desain. Ya, kalau kita lihat teman-teman di rumah ya, kemudian di misalkan di kampus ya, semuanya mengacu pada sistem pencahayaan yang biasanya ya, kurang sesuai dengan standar. Nah, itu yang akan kita bahas di sini. Nah, kalau kita lihat ya, sebagian besar memang lampu yang digunakan di sistem pencahayaan yang ada di Indonesia khususnya ya, itu menggunakan lampu TL, masih menggunakan lampu TL. Jadi efisiensinya masih kalah ya dibandingkan dengan lampu LED. Walaupun di beberapa tahun terakhir ini kita sudah banyak yang beralih ke LED, namun masih banyak juga yang menggunakan lampu TL. Ya. Nah, ini fenomena-fenomena yang ada ya, karena ketika mengganti semua lampu yang sudah ada yang mungkin umurnya masih panjang ya, ketika diganti menjadi yang baru itu memang akan membutuhkan investasi ya. Nah, contohnya di rumah sakit ya, di perhotelan, di bangunan-bangunan gedung lainnya seperti kampus dan sebagainya. Nah, mereka akan berpikir 2-3 kali ya mengganti semua lampunya ke LED ya, karena melihat bahwa lampu eksisinya masih ada, sehingga akan berat ya untuk meninggalkan kebiasaan, kecuali ketika lampunya memang sudah mati, diganti ke LED. Dan juga ketika bangunan baru, ketika didesain, itu akan lebih banyak menggunakan lampu LED. Nah, itu fenomena-fenomena yang ada. Kemudian fenomena yang kedua adalah mengenai penggunaan pencahayaan alami. Yang artinya adalah pencahayaan yang menggunakan energi matahari ya. Jadi di dalam penggunaan energi matahari itu sangat minim di era sekarang ya, karena kita tahu sendiri bahwa semua orang menggunakan energi listrik ya, di dalam zaman modern ini biasanya orang-orang sudah jarang menggunakan energi alam ketika ke kampus ya, yang biasanya dulu orang terbiasa untuk berjalan kaki ya. Sekarang lebih banyak orang menggunakan energi ya, baik itu energi BBM, apalagi energi listrik. Sekarang juga sudah banyak kendaraan-kendaraan listrik yang digunakan, sedang diusung ya. Nah, ini kendaraan listrik saja belum selesai, ini sudah ada wacana untuk berganti ya ke kendaraan
hidrogen ya, yang menggunakan energi density besar. Kalau kita cek, walaupun kendaraan listrik itu sudah banyak, nah, namun penggunaannya sampai sekarang belum terlalu massal ya. Kalau kita lihat belum banyak yang pakai. Nah, kendaraan listrik pun belum selesai, sudah ada teori baru ya, ada kendaraan hidrogen dan sebagainya. Nah, berdasarkan kebiasaan-kebiasaan ini, yang terutama di sini adalah mengenai kebiasaan manusia untuk menggunakan energi listrik secara lebih bijak, ya itu memang masih sangat kurang. Contohnya di sini bencana alami, kalau teman-teman lihat di beberapa kampus, ya, di beberapa perhotelan, beberapa bangunan-bangunan yang modern biasanya sudah tidak menggunakan pencahayaan alami, walaupun siang hari. Lebih banyak menggunakan lampu ya. Ya contohnya di toko-toko yang kita sering lihat ya, itu lampunya terang benderang pada siang hari dan sebagainya. Nah, itu fenomena-fenomena yang bisa kita lihat mengenai pencahayaan yang ada di lingkungan kita ya. Itu menunjukkan bahwa habit kita, habit manusia itu memang masih sangat buruk ya ketika menggunakan energi listrik. Padahal kita tahu bahwa di latar belakang penggunaan energi memang sudah sangat menipis ya, berdasarkan teori global warming dan sebagainya. Kita memang harus menghematnya. Sehemat apapun yang bisa kita pakai itu akan sangat berguna ya di masa depan. Nah, dalam seperti yang disampaikan sebelumnya, bahwa di dalam pembuatan atau pendesainan sebuah sistem pencahayaan kita perlu memikirkan beberapa hal ya. Nah, kalau di dalam sistem HVAC kemarin teman-teman sudah belajar mengenai teori COP dan juga EER ya, atau coefficient of performance, dan juga energi efisiensi rasio. Nah, di dalam pencahayaan juga ada standarnya. Ketika mendesain sebuah sistem pencahayaan itu ada standarnya. Nah, di sini di dalam sistem pencahayaan ada dua standar. Ada standar minimum dan juga standar maksimum. Kalau teman-teman lihat, kalau di dalam sistem HVAC itu sebenarnya ada juga ya standar minimumnya, seperti pendesainan PK-nya. Bagaimana mendesain PK atau kapasitas daripada pendinginan sebuah AC. Ya, misalkan teman-teman mendesain kamar ya, atau teman-teman mendesain bangunan gedung yang lain ya. Nah, kebutuhan AC-nya seperti apa, itu bisa didesain berdasarkan PK-nya. Nah, di dalam sistem pencahayaan ya, itu juga ada standar minimum dan maksimumnya. Kalau teman-teman pernah lihat ya, jadi atau pernah baca mungkin di dalam hubungan dengan sistem pencahayaan itu biasanya berhubungan dengan lumen dan juga lux ya, berhubungan dengan lumen dan juga lux. Nah, contoh ketika teman-teman membeli lampu, biasanya terdapat beberapa keterangan. Yang pertama biasanya watt, ya, kemudian yang kedua adalah nilai lumen. Nah, kemudian yang jarang ditemui itu adalah lux. Nah, jadi ada dua istilah, ada lux ya di sini yang sebagai standar minimum, ya. Ada juga lumen. Nah, jadi ada dua hal ya, ada lumen, ada juga lux. Nah, apa itu lumen dan apa itu lux ya? Jadi kalau secara umum, lumen itu adalah tingkat pencerahan ya, tingkat pencerahan yang ada di dalam lampu. Jadi seberapa besar lampu itu bisa memberikan energi listrik ya, atau penerangan. Nah, kalau teman-teman misalkan beli lampu LED di toko, nah biasanya spek pertama yang dilihat adalah wattnya. Misalkan 18 watt LED, nah, dia bisa memberikan lumen berapa? Ya. Dia bisa memberikan lumen misalnya biasanya sekitar 2.000 atau 3.000 LED. Nah, itu yang dinamakan lumen. Jadi lumen adalah seberapa besar tingkat pencahayaan yang bisa dipancarkan oleh lampu. Nah, sedangkan lux, kalau kita berbicara lux, ini adalah pencahayaan rata-rata. Nah, ini simbolnya adalah biasa kita simbolkan sebagai E, lux. Nah, kalau lumen tadi adalah
jumlah pencahayaan lampu secara keseluruhan ini biasa disimpulkan sebagai seperti ini ya, lux. Nah, ketika lumen dibagi area, contohnya ketika teman-teman menggunakan 10 lampu dalam sebuah kamar, berarti total lumennya adalah 10 kali lumen per lampu tersebut. Jadi misalkan lumen per lampu adalah 3000, berarti total lumennya adalah 30 dikalikan 10 dikalikan 3000. Ya. Jadi ada 3000 lumen. 30.000 lumen ya. Kemudian dibagi area, misalkan areanya adalah 10 meter persegi. Nah, sehingga 30.000 dibagi 10 meter persegi itu akan memberikan nilai E atau lux sekitar 300. Nah, 300 lux. Nah, itu adalah, jadi lux itu adalah tingkat pencahayaan rata-rata di sebuah area. Jadi seperti pencahayaan per meter persegi itu adalah lux. Nah, itu menjadi batasan minimum ya. Jadi itu menjadi batasan minimum ketika teman-teman memiliki desain sebuah pencahayaan. Di sini batasan minimumnya adalah lux. Nah, contoh ya. Di sini ada beberapa ruangan berdasarkan SNI. Nanti teman-teman bisa cari SNI yang istilahnya lebih update ya. Ini yang kita gunakan terakhir itu ada di 2010 kalau tidak salah ya. Mungkin ada yang lebih baru lagi. Nah, sebenarnya tidak terlalu banyak perubahan yang dipakai ya ketika BSN mengeluarkan standar. Masih secara umum masih sama. Nah, batasan lux ini menunjukkan batasan minimum. Jadi di dalam pencahayaan ada dua batasan, batasan minimum dan juga batasan maksimum. Nah, kalau di AC kemarin, batasan minimum ya PK-nya itu ya, AC-nya berapa PK dan sebagainya. Kalau batasan minimum berarti ya jumlah watt-nya. Kalau AC, kalau di dalam pencahayaan batasan minimumnya adalah lux. Nah, tingkat pencahayaan rata-ratanya itu berapa? Contohnya, nah di dalam standar sendiri ada berbagai macam ketentuan bergantung dari area. Jadi setiap area itu memiliki standarnya masing-masing. Setiap bangunan juga memiliki standarnya masing-masing. Jadi semuanya memiliki standar masing-masing. Nah, contoh ketika teman-teman mengecek di sini saya kutip beberapa bagian. Ini contoh adalah di standar rumah sakit ya, nilai luxnya per ruangan beda-beda. Jadi contoh ruang tunggu yaitu sekitar 200 lux. Nah, bagaimana cara mengukurnya ya? Nah, mengukurnya ini adalah menggunakan ya, yang dinamakan sebagai luxmeter. Ini alat standar yang biasa digunakan di kegiatan audit energi ya. Teman-teman mungkin pernah lihat ya, ini adalah luxmeter. Nah, luxmeter ini biasanya kalau di HP-HP yang sekarang itu sudah ada ya. Kalau teman-teman sudah menggunakan HP yang dia bisa auto kontras ya, jadi set brightness atau kontras di dalam layarnya itu bisa otomatis yang menyesuaikan cahaya sekitar, berarti di situ sudah ada sensor luxnya atau sensor pencahayaannya. Jadi teman-teman bisa menggunakan aplikasi Android juga bisa. Nah, tidak harus menggunakan luxmeter. Tapi sekarang canggih-canggih ya. Kalau zaman saya dulu masih menggunakan alat konvensional seperti ini. Ya, yang terpenting adalah mengkalibrasi ya. Ketika teman-teman mau pakai, baik itu perangkat yang modern maupun yang konvensional seperti ini, kita kalibrasi dulu. Ya. Kita set dulu apakah seharusnya ketika cahaya tidak ada sama sekali, ketika teman-teman tutup sensornya ya, yang putih ini, ketika tutup sensornya kemudian diukur ya harusnya memberikan nilai 0 karena ketika gelap sekali itu adalah 0 nilai luxnya. Nah, kemudian kalau yang ini kan ini hygrometer untuk mengukur suhu dan kelembapan ya. Kemudian kalau ini mengukur power meter untuk mengukur panel dan sebagainya. Nah, kita fokus di luxmeternya. Nah, itu akan langsung memberikan nilai lux sendiri. Contohnya di sini ada ruang tunggu 200 ya, kemudian ada ruang rawat inap 250. Jadi standarnya itu memang 250. Ya, kalau teman-teman punya ruangan, nah biasanya rata-ratanya adalah 250 ya. Kemudian
ada ruang operasi, ya, kemudian ruang bersalin, ini lebih tinggi biasanya ya, ketika ada ruang operasi, ruang lab dan sebagainya itu biasanya lebih tinggi karena tempat-tempat yang seperti itu membutuhkan penerangan yang lebih baik ya, apalagi di saat operasi dan sebagainya. Nah, kalau kita tahu biasanya ketika operasi itu banyak lampu-lampu besar ya. Salah satunya adalah untuk mempermudah kegiatan yang ada di dalam ruangan tersebut. Nah, ini lab lebih tinggi lagi, 500. Nah, semua lab-lab yang baru yang ada di lab elektro kita ya itu sudah didesain sesuai standar ya. Jadi ruangannya sudah cukup representatif. Nah, teman-teman sudah hampir mungkin 1,5 tahun ya tidak ke kampus ya, banyak perubahan ya, terutama di lab. Nah, kita merenovasi beberapa lab ya, mulai dari lab di lantai 2 hingga nanti sekarang di lab Robert juga akan direnovasi. Nah, mudah-mudahan pandemi segera turun ya, dan segera selesai sehingga kita bisa beraktivitas kembali. Kemudian ruang rekreasi dan juga rehabilitas. Nah, ini masih standar ya di sekitar 200 sampai 250. Nah, yang lebih rendah kita bisa lihat bahwa di koridor-koridor ya itu biasanya lebih rendah karena memang tidak ada aktivitas ya. Ketika tidak ada aktivitas khusus ya kita bisa set lebih rendah agar memiliki tingkat penghematan energi yang lebih besar. Kemudian kalau untuk kantor staff ya itu menggunakan 350 ya, lebih tinggi daripada ruang umum. Nah, ini intinya adalah ketika teman-teman buat ya harus disesuaikan dengan standar. Jadi tidak asal pasang lampu ya. Nah, siapa tahu lampu yang dipasang itu lebih over spec ya. Jadi ruangan yang harusnya lampunya itu tidak seterang itu malah dibuat yang terang banget. Itu salah satunya standar yang harus diperhatikan. Itu adalah standar minimum ya. Jadi standar pencahayaan yang minimum yang harus dipenuhi. Nah, ini secara detail. Ini ada berbagai ruangan, ada ruangan rumah sakit, ya, perhotelan dan sebagainya. Nah, ini teman-teman bisa cek ini nanti di standar yang terbaru. Itu bisa di googling langsung di download dari BSN, standar nasional yang kita tahu. Nah, ketika sudah diukur sebuah sistem pencahayaan sudah diukur, nanti tugasnya adalah membandingkan dengan standar tentunya ya. Tidak asal diukur kemudian selesai. Contoh pengukuran buat pencahayaan atau lux dari sebuah benda, dari sebuah ruangan, standar lux dari sebuah ruangan. Nah, biasanya ketika melakukan audit energi, kita buat tabel seperti ini. Jadi ada satu bagian yang menunjukkan hasil pengukuran kita, ada satu bagian yang menunjukkan standarnya. Jadi kita bandingkan nilai pengukuran dan juga standarnya. Nah, kalau kita lihat ya di sini teman-teman, jadi kita banyak ada beberapa yang sudah sesuai standar ya, sudah aman. Nah, ada juga yang masih belum sesuai dengan standar. Jadi ada yang kurang, pencahayaannya kurang, ada yang pencahayaannya berlebihan. Nah, kalau yang pencahayaannya kurang itu mudah ya, tinggal ditambahkan lampu lagi ya, atau kita tingkatkan nilai pencahayaannya. Nah, kalau yang pencahayaannya melebihi batas atau melebihi daya yang ditentukan, nah itu harus dikurangi cahaya tentunya ya, agar tidak menimbulkan pemborosan listrik. Nah, kalau kita buat tabel seperti ini akan lebih terlihat ya mana-mana ruangan-ruangan yang tidak sesuai dengan standar. Nah, ini contoh-contoh yang lain ya di beberapa standar yang lain. Kalau tadi adalah standar minimum, nah di sistem pencahayaan itu juga memiliki standar maksimum. Ya, jadi ketika teman-teman mendesain, jadi ada range-nya. Ketika mendesain pencahayaan itu tidak asal beli lampu kemudian dipasang, nah, itu ada batasan-batasan tertentunya. Jadi kalau kita
bisa analogikan ya, kita tadi punya yang namanya adalah lux ya, itu sebagai batasan minimum. Kemudian yang kedua, kita katakan ini pencahayaan kita ya, X. Ini adalah batasan maksimumnya adalah watt per meter persegi. Nah, jadi nilainya harus di antara ini. Jadi nilai pencahayaan yang ada di sistem yang kita desain itu harus berada di antara batasan minimum dan maksimum, harus melebihi atau sama dengan ya, luxnya. Nah, kemudian batasan maksimumnya adalah harus kurang dari atau sama dengan. Jadi ada batasan minimum dan juga maksimumnya. Nah, kalau di bawah standar minimum, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah penerangan dari sebuah sistem akan kurang ya, jadi kurang nyaman untuk dipakai. Nah, kalau melebihi standar maksimumnya, apa yang terjadi? Terjadi adalah borosan listrik. Nah, batasan maksimum di sini ditentukan dengan istilah watt per meter persegi. Ya, apa itu watt per meter persegi? Jadi kalau teman-teman membeli sebuah peralatan listrik, ya, itu biasanya spek yang pertama adalah watt, yang kedua adalah lumen. Nah, spek yang pertama ini digunakan untuk menentukan batasan maksimumnya, ya, kemudian lumen tadi untuk menentukan batasan minimum. Nah, apa yang dimaksud dengan watt per meter persegi ya? Jadi ya, istilahnya seperti ini contohnya. Sebuah ruangan ya, karena teman-teman tinggal di kosan ya, yang biasanya paling banyak ya, paling mungkin kita contohkan di kos-kosan ya. Teman-teman pakai lampu LED 18 watt katakan. Kemudian luas area kamar teman-teman adalah 3x3 misalkan. Nah, sehingga akan areanya adalah 3x3 ya, atau 9 meter persegi. Nah, tinggal dibagi saja. Karena pakai satu lampu, 18 watt dibagi 9 meter persegi, berarti tingkat watt per meter perseginya adalah 18 dibagi 9, artinya adalah 2 per meter persegi. Kalau kita lihat di sini, itu masih memenuhi. Karena kalau kita lihat memang standarnya di sini biasanya di antara kurang dari 10 ya. Ini juga sesuai dengan ruangan masing-masing. Ini adalah contoh ruangan rumah sakit. Nah, nanti ruang kerja juga memiliki standar sendiri. Contoh ya, ini adalah ruang tunggu, itu 12 watt per meter persegi, kemudian ada ruang rawat jalan 10. Nah, kalau kita lihat nilainya memang bisa di antara 10 sampai 15. Ini yang paling tinggi di sini adalah laboratorium. Memiliki nilai 15. Sesuai toleransinya lebih tinggi ya, dibandingkan dengan ruang lain. Ruang laboratorium, ruang rawat darurat, ya, kemudian ruang tindakan. Nah, kalau kita lihat yang kecil, di sini ada yang 3 adalah ruang koridor. Ya. Kalau koridor memang lebih batasannya lebih kecil ya, karena dia memerlukan nilai kuat pencahayaan yang lebih kecil. Nah, contoh ketika yang prakteknya ya di lapangan, ketika teman-teman cek ya, biasanya akan lebih banyak yang melebihi standar. Ya, contohnya kan di swalayan, biasanya di swalayan itu lampunya banyak ya. Nah, dia tidak memperhitungkan batasan maksimumnya, batasan maksimum dan juga batasan minimum dari sebuah sistem pencahayaan ya. Jadi itu bisa kita lihat dari spek yang ada di dalam ruangan tersebut. Nah, itu ya, tadi ada batasan minimum dan juga batasan maksimum. Nah, yang pertama harus dicek adalah minimumnya, kemudian yang kedua maksimumnya. Kalau batasan minimumnya belum tercapai, tinggal ditambahkan pencahayaan. Kalau batasan maksimumnya melebihi, tinggal dikurangi pencahayaan. Ya, tentunya untuk memperhatikan kenyamanan. Jadi sistem audit energi ini adalah satu, mengurangi jumlah energi yang digunakan. Yang kedua adalah tidak mengurangi tingkat kenyamanan dari sebuah penggunaan. Nah, jadi
disesuaikan dengan standar. Oke, di ruangan-ruangan yang lain, kalau kita lihat ada yang tinggi banget ya ini, 25, ada yang lebih tinggi dari 25, tidak ada ya. Jadi kalau kita lihat memang per ruangan itu berbeda-beda. Jadi kita contohkan ya, ini ada 25 watt per meter persegi ya. Batas yang tinggi ya kalau kita bandingkan dengan beberapa yang lain. Karena kita lihat tadi juga standarnya adalah 500 ya untuk minimumnya, sehingga maksimumnya juga akan menyesuaikan. Kemudian kamar tamu 17 ya, kemudian ada yang 20 itu adalah daerah umum ya, seperti administrasi dan sebagainya. Kalau daerah publik biasanya memang lebih tinggi toleransinya. Nah, ini yang rendah-rendah ya, seperti gudang dan sebagainya, ini diberi batasan maksimumnya adalah 5. Jadi, karena tidak dipakai ya untuk kegiatan, kita bisa minimalkan penggunaan energi di sini ya. Gudang, kemudian ini di garasi, ya, ruangan-ruangan yang tidak memerlukan energi yang cukup besar, kita bisa maksimalkan untuk penggunaannya ya, ruang parkir dan sebagainya. Oke, ini masih ada lagi yang kecil-kecil ya. Itu ada pembuangan ya, dan ya kita bisa sesuaikan dengan standar. Tentunya ini akan lebih baik jika disesuaikan dengan standar yang jadi teman-teman harus selalu sebagai seorang auditor energi ya, apalagi nanti teman-teman sudah bekerja, nah itu harus selalu update dengan standar yang dikeluarkan oleh BSN. Oke. Nah, ketika teman-teman sudah mengetahui bagaimana sistem pencahayaan minimum dan juga sistem pencahayaan maksimum yang bisa dipakai, itu bisa kita gunakan di sini ya. Nah, ada beberapa persyaratan umum yang ketika kita mendesain, di sini contohnya adalah pencahayaan buatan. Nah, selama kita masih bisa menggunakan pencahayaan buatan, itu kita gunakan. Tapi ketika sudah memang tidak bisa, kita gunakan pencahayaan alami. Pencahayaan terbalik ya, selama kita masih bisa menggunakan pencahayaan alami, kita gunakan pencahayaan alami. Kalau sudah tidak bisa, baru kita gunakan pencahayaan buatan. Nah, contohnya di bangunan yang modern biasanya bangunan itu bertingkat ya. Tidak hanya bertingkat ya, tapi berbawah ya. Jadi kalau yang sekarang ya, selain misalkan ada bangunan sampai lantai 4, tapi dia juga di bawahnya juga sampai ada ground, ada lower ground, kemudian ada basement 1, basement 2, basement 3 dan sebagainya. Semakin ke bawah tentunya akan efektivitas pencahayaan alamnya akan berkurang, sehingga tetap sebagai lampu ya, atau pencahayaan buatan. Tapi ketika semakin ruangannya ke atas ya, lantai 4, lantai 3 ya, biasanya penggunaan pencahayaan alami lebih baik ya. Jadi ketika mendesain sebuah bangunan itu harus lebih bijak dalam mengatur tingkat pencahayaan. Oke, yang pertama adalah tingkat pencahayaan minimal yang direkomendasikan tidak boleh kurang ya dari tingkat pencahayaan pada tabel 1 tadi ya, yang tabel lux. Kemudian daya listrik maksimum per meter persegi tidak boleh melebihi pada tabel 2, yaitu tabel watt per meter persegi, ya, kecuali untuk bioskop, kemudian ruangan-ruangan yang khusus ya, seperti ruangan kedokteran, ya, kemudian fasilitas olahraga dan sebagainya. Ketika memang memerlukan pencahayaan yang lebih tinggi dibandingkan ruangan yang lain, ya, tentunya disesuaikan dengan standarnya, ya, penelitian dan sebagainya. Kemudian penggunaan energi sebisa mungkin dilakukan sehemat mungkin dengan mengurangi daya terpasang. Nah, itu adalah mengurangi tingkat pencahayaan maksimumnya. Kemudian cara-caranya adalah pemilihan lampu yang mempunyai efikasi lebih tinggi dan menghindari pemakaian lampu dengan efikasi rendah. Nah, apa yang dimaksud dengan efikasi? Nah, kalau teman-teman kemarin sudah mengerjakan tugas yang mengenai AC ya, ada COP dan juga ER.
COP, kemudian yang kedua adalah ER. Nah, itu adalah tingkat bagaimana kita mengukur tingkat efisiensi dari AC ya, sistem AC. Nah, kalau di dalam sistem pencahayaan itu dinamakan sebagai efikasi. Nah, ini artinya adalah output per input. Ya. Kalau kita bicara mengenai efisiensi, itu pasti output per input. Ya. Jadi bagaimana kita mengukur kinerja sebuah peralatan. Nah, efikasi itu juga memiliki rumus tersendiri. Efikasi adalah lumen per watt. Jadi kalau teman-teman beli lampu, biasanya outputnya itu adalah lumen. Lampunya berapa lumen? Misalkan 3.000 lumen. Ya, kemudian ada yang 2.000 lumen. Nah, kalau yang LED biasanya lumennya tinggi. Nah, ini efikasi adalah lumen per watt. Ya. Jadi output per input. Output per input. Nah, outputnya adalah lumen, inputnya adalah watt. Nah, kalau efikasinya tinggi, berarti dengan input yang kecil itu akan memberikan output yang besar. Ya. Artinya lampu-lampu LED itu memiliki nilai efikasi tinggi karena wattnya kecil, tapi pencahayaannya tinggi, ya. Lumennya tinggi. Kalau lampu-lampu yang sudah konvensional ya sudah lama, itu biasanya efikasinya rendah ya karena watt per lumennya rendah. Nah, kemudian memilih armatur yang distribusi pencahayaannya baik ya. Armatur itu seperti rumah lampunya atau reflektornya. Kemudian pemanfaatan cahaya alami di siang hari itu akan menambah efektivitas dari penggunaan energi yang ada di ruangan kita. Oke. Cahaya alami di siang hari harus dimanfaatkan secara maksimum ya ketika kita bisa memaksimalkan ya. Nah, biasanya itu bisa dimaksimalkan ketika semakin bangunan semakin tinggi ya kita bisa menggunakan pencahayaan alami yang lebih baik ya. Kemudian masuknya radiasi matahari langsung ke dalam bangunan itu akan dibuat seminimal mungkin ya, sehingga cahaya langit-langit diutamakan dari cahaya matahari langsung. Jadi kalau teman-teman mendesain ya, itu baiknya adalah atapnya. Jadi ketika mau pakai pencahayaan alami jangan terlalu dimanfaatkan dindingnya ya karena itu akan menambah beban AC. Ya biasanya pencahayaan alami itu lebih baik dilakukan di atapnya. Jadi beberapa bangunan itu menggunakan desain atap ya yang transparan ya atau roofnya yang transparan. Ya. Nah itu bisa digunakan di seluruh lantai. Nah kalau yang bagus ya, saya juga sering menjumpai di beberapa bangunan. Jadi biasanya di atapnya itu kita buat kosong. Jadi kalau contohnya gini ya, kalau teman-teman punya andai kan nanti menjadi desainer sebuah bangunan gedung, kalau kita punya bangunan gedung bertingkat ya contohnya misalkan gini. Nah, di sini ada bangunan ya. Nah, ini bangunan bertingkat gitu. Nah, biasanya di tengah ini kita atap paling tinggi itu kita kosongkan. Ya, atap paling tinggi itu kita kosongkan. Misalkan sepertiga ya katakanlah sepertiga dari atap itu kita kosongkan. Ya. Misalkan mulai dari bagian sini itu kita kosongkan. Nah, ini tidak diberi atap ya, tapi ini kita pasang roof yang transparan. Jadi atapnya ini dibuat transparan. Sehingga ketika ada matahari, ya ini misalkan tengahnya ini kita juga buat transparan. Jadi yang tengah ini kita kosongkan sebagai public area. Nah, cahaya matahari atau cahaya langsung itu akan langsung turun ke bawah ya. Nah, sehingga ini akan mempermudah orang ketika melakukan pekerjaan di siang hari lebih hemat. Tapi kalau teman-teman misalkan bencana alami yang kita pakai di sisi sini, sisi kanan kiri, ini akan membuat slow. Nah, itu salah satu desain ya, bagaimana membuat bencana alami yang baik. Kemudian ada beberapa aturan spesifikasi ya di dalam SNI. Kemudian
dengan pencahayaan baik di siang hari ya maupun pencahayaan buatan itu harus selalu dipenuhi. Untuk pencahayaan alami juga memiliki standar-standar tertentu. Jadi ketika teman-teman pakai pencahayaan alami, ketika memang kurang, itu berarti harus ditambahkan dengan pencahayaan buatan. Oke, nah sekarang kita akan masuk ke perhitungan. Bagaimana kita menghitung nilai atau menghitung spesifikasi pencahayaan bangunan gedung. Berapa langkah ya kita bisa pakai. Yang pertama adalah tentukan tingkat pencahayaan rata-rata ya, atau luxnya sesuai dengan fungsi ruangan, sesuai dengan target. Apakah 200, ya, apakah 300, dan sebagainya. Jadi itu yang ditentukan pertama, ya, luxnya. Kemudian yang kedua adalah menentukan sumber cahaya ya, atau jenis lampu yang paling efisien, tentunya dengan efikasi yang paling tinggi. Ya. Berapa cahaya LED-nya, dan sebagainya. Jadi pertama tentukan lux, kedua tentukan lumen. Kemudian ketiga tentukan armatur yang efisien. Ya. Jadi gunakan rumah lampu yang baik ya, bisa memberikan tingkat pencahayaan yang baik. Kemudian tentukan tata letak armatur, ya, titik lampunya di mana. Yang bagusnya dia ada di titik senternya. Ya. Ketika lampunya satu berarti harus di tengah. Ya. Bagusnya itu jumlah lampunya harus merata. Ya. Kemudian letak sudah. Nah jenisnya ya, jenisnya kemudian bahan, kemudian warna dan sebagainya itu juga akan mempengaruhi ya warna permukaan ruangan, ya. Lantai, langit-langit dan sebagainya. Nah ketika mendesain sebuah ruangan itu baiknya adalah menggunakan warna-warna yang cerah. Nah contohnya ruangan yang menggunakan cat warna cerah seperti putih dan sebagainya itu akan memberikan efek pantulan yang lebih banyak dibandingkan teman-teman menggunakan lampu yang menggunakan warna cat yang gelap, ya. Karena warnanya hitam atau biru gelap dan sebagainya itu warnanya akan lebih merata ketika teman-teman menggunakan warna cat ruangan yang lebih terang. Kemudian menghitung jumlah maksimum lumen ya, atau watt per meter persegi dari jumlah lampu yang diperlukan ya, di batasan maksimumnya. Kemudian hitung jumlah daya yang dibutuhkan. Ketika sudah menghitung jumlah lampu, maka hitung dayanya. Apakah sudah melebihi atau belum? Nah, kalau melampaui tabel 2 berarti harus dikurangi. Ya. Kurang lebih itu ya untuk mendesain sebuah sistem pencahayaan. Oke, ini adalah rumus umum ketika teman-teman menghitung sistem pencahayaan pada sebuah ruangan. Ya, jadi ini adalah N itu adalah jumlah titik lampu. Jadi biasanya kita gini, ketika ada ruangan, oh ruangannya sekian, ukuran sekian, ya, kita butuh lampu berapa? Biasanya kan gitu ya. Pertanyaan yang paling mendasar adalah seperti itu ya, butuh lampu berapa, speknya seperti apa. Nah, rumusnya adalah E dikali A dibagi lumen dikali LLR dikali CU dikali N kecil. Jadi ada N kecil, ada N besar. Nah, pertama data yang harus dicari adalah E. E ini adalah lumen. Ya. E adalah kuat pencahayaan atau maaf lux ya. E adalah lux, ya. Kuat pencahayaan yang sesuai dengan SNI-nya, standarnya. SNI-nya itu berapa? Misalkan kita mau mendesain ruangan laboratorium, SNI-nya berapa? Oh, SNI-nya 500. Nah, ini kita tentukan E-nya 500. Nah, itu data yang pertama harus diketahui. Kemudian yang kedua adalah A, area. Nah, area ini ya cukup panjang kali lebar. Ya. Panjangnya berapa kali lebarnya berapa. Sudah selesai. Ya, dua data. Kemudian data ketiga, lumen. Nah, lumennya berapa? Ya, kita pengen pakai lampu apa? Misalkan kita pengen pakai lampu LED, ya, LED dengan 3000 lumen.
Kita catat ya di dalam data lumen itu kita catat ya, karena setiap lampu itu akan memberikan nilai lumen yang berbeda-beda. Ya, jadi gini, kita catat untuk nilai lumennya. Misalkan lampu LED ya, misalkan lumennya 3000. Nah, kita catat ya, per lampu ya, ini lumen per lampu ya. Kemudian ada LLF, ada CU. Nah, CU ini adalah coefficient of utilization. Nah, atau koefisien penggunaan. Uh, itu nilainya di antara 50 sampai 65%. Standarnya ya, biasanya kita gunakan 0,6 ya, atau 60%. Nah, itu yang paling aman. Ya. Coefficient of utilization artinya adalah ketika teman-teman beli lampu, itu tidak semuanya akan terpancarkan dari pabrikannya, Mas ya. Contoh, misalnya teman-teman beli flash disk ya, 2 giga katakanlah, atau 32 giga. Ketika teman-teman colokkan ke komputer, speknya tidak, realnya tidak 32 giga ya. Nah, itu adalah CU-nya, coefficient of utilization atau koefisien penggunaan. Nah, biasanya ketika beli flash disk 32 giga, dapatnya cuma 28 ketika dicolokkan ke komputer realnya ya. Nah, lampu juga ya. Misalkan di speknya 3000 lumen, ya paling realnya dari 0,6-nya, ya, atau 60%-nya, atau sekitar 1800. Nah, itu adalah CU. Kemudian ada LLF. Ya, LLF adalah light loss factor. Itu nilainya 0,7 sampai 0,8. Biasanya kita pakai yang, karena lampunya baru biasanya ya, biasanya itu baru, kita langsung asumsikan bahwa yang akan hilang itu sekitar 20%. Nah, ketika lampu itu semakin lama semakin digunakan, LLF-nya semakin rendah. Karena umur dan sebagainya. Nah, biasanya ada yang cahaya yang terbuang melalui sela-sela jendela, ada yang cahaya yang terbuang melalui ada pintu-pintu atau ruangan-ruangan yang terbuka, itu kita anggap hilangnya adalah sekitar 20%. Nah, jadi kita pakai 0,8 ya, asumsinya bahwa ini kita lampu adalah dulu ya, karena kita mendesain. Kita gunakan LLF yang maksimum. Kalau CU ya, CU kita rata-ratanya dari 0,6. Nah, kemudian menentukan yang terakhir adalah N kecil. Nah, N kecil ini adalah jumlah lampu per titik. Nah, kalau N besar ini adalah jumlah titik lampu. Kalau N kecil adalah jumlah lampu per titik. Nah, jadi contohnya gini. Teman-teman punya ruangan yang simple, misalkan ukuran berapa ya? Kalau 3x3 kan cuma biasanya butuh satu lampu ya. Nah, katakanlah misalkan ukuran 5x5 ya. Ya, ini kita ceritanya ini atapnya ya. Ini 5x6 gitu ya. Skip aja. Nah, ini lebarnya adalah 5 meter ya. Kemudian panjangnya 6 meter. Nah, yang dinamakan misalkan kita mau set 3 titik ya. 1, 2, 3. Nah, ini artinya bahwa N besarnya adalah 3. N besar itu adalah jumlah titik lampu. Jadi ada berapa titik di dalam ruangan tersebut ya. Oh, ternyata ada 3 titik lampu. Berarti N besarnya adalah 3. Nah, kalau N kecil itu menyatakan jumlah lampu per titik. N kecil. Nah, misalnya kita mau men-set per N-nya itu 2. Nah, berarti di setiap titik yang 3 titik tadi ya, itu memiliki masing-masing adalah ada 2 lampu. Jadi di sini di titik ini ada 2 lampu. Di sini ada 2 lampu. Di sini juga ada 2 lampu. Di sini ada 2 lampu. Nah, kalau kita ingin men-set per titiknya 3, berarti 3. Jadi total lampu itu adalah total jumlah lampu itu adalah N kecil dikalikan N besar. Nah, yang biasanya yang kalau di bangunan kampus jadi lampu-lampu TL itu biasanya menggunakan N kecilnya itu 2. Nah, per titik itu 2 untuk memperkuat pencahayaan. Satu, yang kedua adalah dari segi desain ya, estetika. Jadi tidak terlalu banyak ya, tidak seperti
taman hiburan ya. Kalau taman hiburan itu lampunya banyak. Jadi N besarnya banyak, N kecilnya satu. Itu kalau di tempat-tempat umum ya. Kalau di kampus biasanya N kecilnya kita gunakan ya dua ya, maksimum dua, sehingga desain lampunya akan lebih jarang ya, lebih sedikit ya. Nah ini kalau misalkan kebutuhan lampunya ada 6 ya. Nah berarti kita bisa pakai dua skenario ya, N kecilnya 2, N besarnya 3, atau N besarnya 6, N kecilnya 1. Nah itu dua skenario. Nah, silahkan mana yang mau didesain. Desainer itu biasanya itu adalah seni ya. Nah, ada yang suka 6 lampu ditata seperti ini. Ada juga yang desainnya lebih menyukai yang N kecilnya 1. Ya, tapi dia lebih tersebar ya. Misalkan di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, jadi ada 6 titik ya, ada 6 lampu. Jadi ujung-ujungnya sama ya, ada 6 lampu. Nah, tergantung mau pakai di sini. Oke. Nah, kemudian ini contoh ya, contoh latihan ini tentu saja. Ini teman-teman bisa coba kerjakan. Nah, buat adik ya. Ini biasanya di soal UAS nanti ya, keluar ya. Bagaimana ini contoh penggunaan penghitung jumlah kebutuhan lampu. Kita cuma pakai rumus ini saja, tidak menggunakan rumus yang lain-lain. Nah, setelah teman-teman jadi ini hitungnya seperti ini tadi ya. Jadi pakai rumus ini bisa hitung di sini. Ini contoh ada sebuah rumah sakit ya. Teman-teman ditugaskan untuk mendesain sebuah sistem pencahayaan kebutuhan, bahkan mendesain ruang operasi ya, lampunya butuh berapa ya, kemudian ruang laboratorium berapa, ruang rawat inap berapa ya. Nah ini biasanya yang pertama ditanyakan adalah lux ya. Berapa lux yang diperlukan. Nah, ini langsung cek standar ya. Langsung cek SNI tentunya silakan cari yang terbaru ya. Kemudian yang kedua adalah lumen ya, lumen yang mau dipakai berapa ya. Langsung tembak lampu yang LED ya. Misalkan 3000 atau 4000 lumen. Nah, kemudian jumlah dan jenis lampu. Nah ini langsung pakai rumus ya. Tadi kemudian cek apakah ada yang dibutuhkan melampaui. Nah, ini adalah cek wattnya. Nah misalkan teman-teman ini nemuin ya, menggunakan rumus yang tadi, ini N-nya nemu 20, katakanlah N besar nemu 20 lampu ya, ternyata butuh 20 lampu nih. Kemudian cek apakah daya yang dibutuhkan melampaui batasan maksimum, ini tinggal dikalikan dengan watt ya. Per wattnya berapa ya? Per wattnya katakanlah 18. Misalkan berarti 18 kali 20 ada 360 watt. Bagi luas area, misalkan areanya adalah 100 meter persegi, ya, berarti 3,6. Berarti 3,6, oh ternyata 3,6 watt per meter persegi masih di bawah standar, masih oke. Ya, jadi itu contoh. Nah, setelah kita sudah mengetahui ya beberapa nilai-nilai yang ada di sistem pencahayaan, tugas kita selanjutnya adalah mencari PKI-nya. Apa itu PKI? PKI adalah peluang konservasi energi. Nah, biasanya ini berkaitan dengan batasan maksimum. Ketika batasan maksimum atau watt per meter perseginya itu melampaui batas, ya, nah kita harus memotong, ya, kita harus memotong beberapa pencahayaan yang tidak sesuai, itu harus kita buang, ya. Nah itu bisa kita sesuaikan yang pertama dengan ini, banyak sekali caranya. Ini merupakan salah dua contohnya. Yang pertama adalah penyesuaian daya pencahayaan. Apa itu penyesuaian daya pencahayaan? Penyesuaian daya pencahayaan adalah bagaimana kita menyesuaikan daya yang pencahayaan yang dibutuhkan ya dengan daya yang ada. Nah, contohnya hanya ruangan 3x3, ya, tapi teman-teman menggunakan lampu katakanlah 40 watt. Nah, itu sangat over spec ya. Jadi itu akan sangat mubazir ya. Nah,
Salah satunya dengan cara apa? Ya, dia mengurangi titik lampu, katakanlah, ya, biar wattnya lebih sedikit. Mengurangi titik lampu, atau yang kedua menggunakan lampu yang memiliki efikasi tinggi. Efikasinya adalah lumen per watt tadi. Kemudian yang kedua adalah penggantian balas. Balas itu apa? Yang balas itu adalah secara mudahnya adalah trafo, ya, trafo yang ada di dalam lampu-lampu TL. Ini pakai lampu yang konvensional, ya. Kalau lampu LED kita cukup penyesuaian daya pencahayaan saja. Nah, ada juga teori-teori yang lain, ya. Bagaimana cara mengurangi tingkat pencahayaan, yaitu bisa menggunakan desain ruangan yang lebih baik, ya, menggunakan pemantulan yang lebih banyak, misalkan desain ruangannya banyak kaca-kaca dan sebagainya. Itu beberapa contoh. Nah, ini contoh perhitungan bagaimana seorang auditor energi melakukan PKE atau memberikan rekomendasi PKE, peluang konservasi energi di sini itu akan lebih bagus. Ini contoh ketika melakukan penyesuaian daya pencahayaan. Ini contoh, ya. Jadi ada sebuah ruangan. Ini di rumah sakit, ya, ada beberapa ruangan untuk masuk pendaftaran, kemudian administrasi, kemudian ruang SDM dan sebagainya. Dia memiliki luas ruangan yang sudah ditentukan 135, 10 dan sebagainya. Nah, itu ditemukan daya total, ya. Itu daya total lampu yang dipakai. Kemudian ada daya pencahayaan pengukuran, ya, watt per meter perseginya. Kemudian dibandingkan, ya, daya pencahayaan pengukuran itu adalah realnya, kemudian daya pencahayaan maksimum itu adalah standarnya. Nah, ada beberapa nilai-nilai yang melebihi, ya. Contohnya standarnya 12, nilainya 10, oh berarti hemat, ya, sudah sesuai di bawah standar. Daya maksimumnya 13, dia 10, oh aman, ya. Kemudian daya maksimumnya 12, dia 12,5. Nah, berarti dia sudah boros. Nah, kalau beberapa ruangan-ruangan tersebut sudah terindikasi pemborosan, ya, nah ini harus disesuaikan, ya, harus dikurangi. Ini ruangan-ruangan ini harus dikurangi. Salah satunya dengan penyesuaian daya pencahayaan. Artinya apa? Mengurangi jumlah lampu yang dipakai. Nah, ini adalah perhitungan ketika sudah dilakukan penyesuaian daya pencahayaan. Ya. Ini salah satunya adalah bisa melakukan dengan penonaktifan jumlah lampu. Ya. Dapat dilakukan dengan penonaktifan jumlah lampu. Itu yang pertama, ya. Jadi misalkan ada 3 titik, ada 6 titik, kita potong jadi 3 titik. Atau arma yang kecilnya 2, kita ganti jadi 1. Yang kedua adalah dengan penggantian lampu. Ya. Nah, ini sudah dilakukan penonaktifan beberapa lampu. Nah, sehingga ini beberapa lampu yang dibuang atau yang dimatikan itu, misalkan mematikan 1 lampu, itu sudah bisa mengurangi pencahayaan watt per meter perseginya menjadi 8. Ya. Jadi yang pencahayaannya itu 12, awalnya 12,5 menjadi 8. Ya. Ini sangat rasional, ya. Kemudian ini membuang 6 lampu, ya, ekstrim, ya, yang awalnya 11,7 menjadi 1. Nah, ini contoh-contohnya. Tentunya ketika membuang atau mematikan lampu ini harus ditentukan juga batasan minimumnya. Jadi jangan asal dibuang, tapi ternyata luxnya jadi berkurang. Nah, itu juga tidak baik, ya. Nah, jadi dikurangi sampai batasan minimumnya tercapai. Lalu ini perhitungan secara rupiah dan juga energi. Ketika sudah dikurangi, sudah dimatikan, itu ternyata memberikan efek secara hemat, ya, baik dari energi maupun dari rupiah. Ya, kita lihat selama setahun, ya, setahun itu cukup memberikan efek yang banyak. KWH per tahunnya bisa total ini di sebuah bangunan di 2 lantai itu sekitar 16,967 KWH per tahun, cukup banyak. Kalau dirupiahkan sekitar 24 juta. Jadi tugas auditor mencari peluang-peluang efisiensi, ya, baik dari energi maupun secara cost. Ya, ini akan sangat direkomendasikan. Nah, apalagi bangunan semakin besar, penghematannya akan semakin banyak. Ini bisa, kalau teman-teman bisa mencari peluang-peluang seperti ini akan sangat disukai, ya, oleh pemilik bangunan.
Oke, kemudian ini perhitungan menggunakan balas, ya. Penggantian balas ya, yang lebih efisien ya. Jadi beberapa balas itu biasanya menggunakan balas konvensional. Kita ganti menggunakan balas elektronik. Itu juga akan memberikan nilai penghematan. Ya. Ini contoh simulasi saja. Bisa memberikan hemat energi sekitar 15.601 kWh, kalau dirupiahkan sekitar 22 juta. Nah, ini contoh-contoh ya, kalau disesuaikan ya secara total, nanti dia akan memberikan payback period kurang lebih sekitar 6 tahun. Maaf, 6 bulan. 4,15 bulan secara keseluruhan. Jadi dengan investasi yang cukup banyak, sekitar 16 juta, itu kita bisa memberikan total penghematan di kemudian hari ya tentunya ya, tidak langsung instan, selama 4 bulan itu 47 juta. Ya. Jadi dia akan kembali dalam 4 bulan ya, tentunya. Ya. Dan akan untung, tentunya akan untung. Awalnya dia akan mengembalikan dulu sampai BEP-nya, ya, break even point-nya. Nah, ketika BEP-nya sudah tercapai, nah, dan melebihi dan payback period-nya tercapai, nah, dia akan memberikan keuntungan nanti secara terus-menerus. Ya. Itu contohnya. Itu ya sedikit materi mengenai bagaimana cara kita mendesain sebuah sistem